Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Bahasul Masail Senin 3 Muharram 1444 Hijriah 1 Agustus 2022 Masehi. Masalah jasa menerawang korban atau barang hilang. Sering terjadi peristiwa kehilangan yang terkadang tak bisa diselesaikan dengan sistem. Dengan apa ini? Di antaranya orang yang hilang terbawa arus sungai, tertimbun tanah, longsor, barang hilang dan lain-lain. Sehingga beberapa masyarakat menggunakan cara yaitu seperti meminta tolong paranormal atau dikatakan juga orang pintar untuk menerawang korban atau barang-barang hilang tersebut. Di sini ini katanya, dan hasilnya banyak di antara korban dan barang hilang yang ketemu. Enggak lah, saudara. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan jasa paranormal, gitu sajalah yang penting, atau orang pintar dalam upaya pencarian orang atau pencarian barang hilang, sebagaimana deskripsi di atas? Jawabnya, hukum menggunakan jasanya adalah haram, karena hukumnya sama seperti mendatangi kahin dan arraf atau tukang-tukang mencari barang-barang hilang itu. Jadi itu banyak dukun-dukun atau orang-orang yang katanya atau bisa disebut juga orang pintar itu, mereka ini banyak yang tidak benar kadang-kadang. Harus hati-hati betul, bukan karena mereka tahu juga enggak. Tapi mereka itu hanya mengikuti bisikan apa yang terjadi di telinga dia. Dan bisikan itu bisikan siapa? Dia nabi juga bukan, wali juga bukan. Dari mana bisikan itu? Bisikan setan atau bagaimana? Makanya ini juga harus hati-hati kalau datang kepada orang-orang semacam ini, dan masyarakat kita ini masih percaya sekali dengan barang-barang seperti ini. Bahkan kadang-kadang itu mencari siapa yang mengerjai saya kok sakit terus ini. Datang ke dukun maka dikatakan, oh yang ngerjai itu adalah saudaramu fulan. Akhirnya berantemlah di dalam satu keluarga itu, minta ditunjukkan. Jadi dalam suatu keluarga besar saling berantem. Itu seperti itu. Nah, itu berbahaya yang seperti itu. Dan mereka ini kadang-kadang itu punya cara-cara ya. Karena orang Jawa, dari mana Tuan? Dari Jawa. Di mana barangnya hilang? Di Jawa. Siapa yang ngambil barang saya kira-kira Tuan? Pokoknya dalam namanya itu ada huruf S-nya. Nah, kalau orang Jawa itu kebanyakan ada S. Sumadi, Sumpeno, Sutina, Sutijan, ya, Soeharto, Suminem. Semua namanya orang Jawa. Nanti kalau dari mana Pak? Dari Padang. Cari orang yang kira-kira itu namanya ada huruf Z-nya. Orang Padang hurufnya Z semuanya, namanya kebanyakan itu. Zazizlah Zuar, tidak Zuar. Azwar misalnya. Orang Padang seperti itu. Jadi memang mereka punya trik-trik kadang-kadang seperti itu. Makanya sebetulnya solusinya itu adalah dengan doa. Kalau barang hilang, didoai, minta kepada Allah, sudah ditemukan, sudah selesai. Kan itu aja. Itu yang syar'i itu seperti itu. Baca doa, baca surat Wadduha, itu amalannya orang-orang, para ulama dulu. Nanti kan cepat ditemukan. Ya jami'an nas liyamil la raiba fih, ijma' baini wa baina dhalati. Nanti kan ketemu. Asal yang membaca itu orang yang punya amalan kuat
dekat dengan Allah itu ya makin kuat, makin dekat, makin takwa kepada Allah ya makin cepat ketemu. Gitu. Hanya seperti itu aja. Jangan datang kepada dukun. Gitu. Sebetulnya ada perbedaan antara kahin dengan arraf itu. Kalau kahin ini dukun bedek, ya. Itu bedek-bedek. Dia itu akan menebak-nebak gitu. Perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang belum datang, jadi tebak-tebak begini. Kalau arraf ini adalah orang-orang yang mereka ini biasanya untuk nebak-nebak perkara-perkara hilang, barang-barang hilang, orang hilang gitu. Dan itu semuanya hampir sama saja antara arraf dan kahin ini. Hanya saja ada beberapa orang yang ada ketajaman dalam firasat itu. Kalau ditanya barang saya hilang itu, hilangnya di mana? Saya hilangnya di Jeding. Kapan jamnya sekian, jam sekian, terus semua informasinya sudah disampaikan kepada dia. Kemudian dia itu akan merasakan atau mungkin punya pengalaman atau mungkin punya firasat itu. Kalau menurut saya rasa-rasanya itu masih belum banyak. Ini yang ngambil barang ya masih orang-orang sini saja gitu lah. Ada kemungkinan. Nah, seperti itu bisa yang begitu itu boleh bertanya kepada orang-orang yang punya kemampuan atau pengalaman seperti itu. Seperti mungkin polisi-polisi yang sudah terlatih itu mereka itu dengan membaca begini itu kondisi keadaan mereka bisa menemukan pelakunya gitu loh. Maka ada sekolahnya juga yang seperti itu ada sekolahnya. Itu lebih baik, itu lebih jelas itu loh. Jangan cepet balang sama dukun itu ngawur-ngawur itu. Dapatnya itu ya itu hanya tipuan-tipuan saja. Ya itu nampak loh, itu nampak betul lah. Nampak aja kamu merem semua, nampak semuanya itu. Coba pejamkan mata. Nah, terus bayangkan, nampak semua dalam otakmu. Sama sudah jadi dukun kamu. Ya, nampak pada dukunnya seperti itu saja, tapi kamu percaya, hanya kamu nggak ada yang percayai gitu saja bedanya itu. Caranya supaya kamu dipercayai ya tahu. Pakai sorban yang gede, ya tahu. Yang gede itu bringos yang gede, jenggot yang gede, ya tahu. Itu pakai baju yang rawak-rawek atau gimana begitu, terus topo di bawah pohon sing paling gede paling angker situ. Ditulis situ dukun makbul. Konsultasi sekali 100.000. Nanti kan datang kambing yang datang nggak ada yang datang. Ya, jangan datang barang-barang seperti ini. Ini kita ini pelajar agama, ya ini pelajar agama. Tidak sepantasnya pelajar agama itu mendatangi orang-orang yang kayak seperti ini. Dan bahkan kadang-kadang sebagian dukun-dukun seperti itu berlaku juga perbuatan-perbuatan syirik juga. Itu syirik juga. Yang hal seperti ini juga harus diwaspadai. Bahkan sekarang itu apa saja itu namanya ustadz dan kiai loh. Dukun juga kiai, dukun juga ustadz. Padahal itu dukun, itu ya nggak ngerti ngaji sebetulnya itu. Nah, itu, tapi ya dinamakan ustadz dan kiai. Apa saja dari kiai pokoknya. Karena kata-kata kiai ini macam-macam kan gitu. Jadi orang yang dianggap begitu hebat itu namanya kiai begitu itu. Makanya itu bukan hanya orang, benda yang dianggap hebat semua kiai. Maka ada kiai pleret. Kiai pleret itu keris. Ada kiai selamet. Kiai selamet itu kerbau. Ada kiai ada kiai gitu saja. Kiai itu artinya macan. Makanya kamu harus tahu kiai itu apa. Jadi bisa kiai dukun, bisa kiai itu maksudnya ulama, ada kalau beda-beda.
Makanya harus difahami. Nah niku ustadz lah. Ya ustadz dukun, duduk ustadz ngaji gitu nanya. Nah niki nggih tae ngaji. Ngajine ngaji dukun. Ya, paham ya gitu. Jadi apalagi kita ini orang pelajar agama, jangan datangi orang-orang yang seperti ini. Amalan, doa itu supaya ditemukan oleh Allah itu, atau tanya kepada orang yang pancen ahli di dalam menemukan barang-barang begitu itu yang bukan pakai cara-cara yang aneh-aneh tadi itu. Itu lebih selamat daripada kesalahan. Masalah beli pohon tidak langsung ditebang. Pak Ahmad membeli pohon jati kepada Pak Zaid dengan perjanjian pohon jati baru akan ditebang setelah 5 tahun ke depan. Pertanyaan, bagaimana hukum transaksi jual beli dengan cara demikian? Yang seperti ini boleh aja, nggak masalah. Kan syarat-syaratnya aja. Gimana waktu jual belinya? Bahkan kalau nggak ada syarat ya boleh aja, malah dibiarkan seperti itu sampai akar-akarnya. Masjid berjalan. Masjid berjalan. Ya, ada sebuah bis yang dijadikan sebuah masjid yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas layaknya sebuah masjid seperti tempat wudhu, karpet dan sebagainya. Pertanyaan, apa hukumnya masjid? Apakah hukum masjid berlaku pada bis tersebut? Mengingat bis adalah termasuk benda yang dapat berpindah tempat selainnya sebuah kendaraan. Kok hukum wakaf maksudnya? Hukum wakaf kita istilahnya hukum wakaf itu. Makanya wakaf masjid, wakaf untuk masjid. Hukum pewakafan sebagai masjid adalah tidak sah. Ini pertanyaannya kurang pas. Kalau itu maksud diwakafkan sebagai masjid, bukan untuk masjid. Maka sebagai masjid bagaimana? Apakah itu jadi masjid? Mungkin pertanyaannya begitu. Kalau itu bis itu diwakafkan sebagai masjid, apakah itu jadi betul masjid? Maka hukum pewakafan seperti itu sebagai masjid adalah tidak sah. Karena syaratnya harus nggak bisa dipindah-pindah begitu kan. Ya. Beda kalau diwakafkan untuk masjid, nah itu boleh. Ini diwakafkan sebagai masjid. Karena itu termasuk benda yang dapat dipindah-pindah. Ya terus bagaimana? Ya tempat sholat aja, musola. Wakafnya itu yang nggak apa. Kalau mau dibuat sholat, buat aja sholat nggak apa-apa. Masalah video call dengan ajnabiyah. Bagaimana hukum video call dengan wanita ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahramnya? Jawabnya, hukum melihat wanita ajnabiyah baik secara langsung atau melihat media semisal HP adalah haram. Karena dapat menimbulkan fitnah. Kalaupun ada orang yang mengatakan karena itu kalau melihat di HP atau melihat itu kan hanya melihat bayangan, jadi nggak apa-apa kalau nggak ada syahwat. Lah iya, karena menimbulkan fitnah. Itu makanya jadi haram itu. Kalau saya itu sudah nggak tambah syahwatnya itu. Berarti kamu melihat mereka itu seperti melihat tembok, betul begitu. Bohong aja dah. Kalau memang sudah seperti melihat tembok aja kalau syahwat itu haram kok. Apalagi melihat warna ajnabiyah, apa sudah seperti tembok. Ya, maka diperbolehkan sebagai hajat-hajatnya saja. Maka hukum video call dengan wanita ajnabiyah karena hal tersebut, ya, karena aku bisa mendatangkan menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, maka adalah haram. Kecuali jika ada hajat, maka diperbolehkan sebatas hajat saja. Semisal dalam transaksi jual beli ini diperbolehkan melihat sebatas hajat, atau untuk pengobatan, atau untuk persaksian, atau untuk nontoni, nador khidbah.
Ya, begitu lah. Apa-apa yang hati-hati, nanti kalau kita ini hati-hati nanti juga kita selamat. Kalau kita enggak hati-hati, kita ini malah nanti minggir-minggir man khama khawlal khima yusiku ayyaqafi. Kalau orang itu minggir-minggir di tempat tanah larangan, masuk juga nanti akhirnya, ya toh. Setiap raja yang mempunyai tanah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh seseorang, hanya khusus mereka saja. Bila Allah SWT melarangan-larangan, maka jangan mendekat-dekatkan diri pada larangan-larangan. Zina itu dilarang, pacaran itu dilarang oleh agama. Tapi hal-hal yang mendekatkan kita kepada pacaran, mendekatkan kita kepada perzinahan, itu mesti harus dijauhkan. Walaupun kemungkinan itu masih halal, ya, tapi dijauhkan. Nah, karena itu bisa membahayakan. Kadang-kadang meninggalkan halal itu penting loh, demi untuk menjauhkan diri dari haram. Kok mesti orang itu, wong tak halal aja. Iya, boleh aja, halal aja. Halal makan banyak Pak ya, makan banyak jadi halal ya. Tapi ketika makan banyak syahwatnya naik, begitu naik bingung tidak ada istri. Nah, apa akhirnya jadi haram kan? Nah, tidak jadi haram. Maka orang-orang soleh zaman dulu itu sengaja meninggalkan sebagian halal karena takut nanti kena haram. Nah, haram. Begitu. Dan sekarang itu orang itu karena tidak semuanya minggir-minggir semua, pas mepet di perbatasan haram ini. Pengennya minggir. Saya ini ahli akrobat Pak, nggak masalah dan seperti itu. Nah, saya minggir-minggir nggak akan tergelincir itu ke haram, nggak biasa itu. Ya, kelihatannya kok sudah tergelincir, makanya nggak akan tergelincir lagi. Kalau sudah jatuh, mau jatuh lagi. Mau jatuh kemana? Kalau sudah jatuh. Kalau orang itu masih di pinggiran, dia itu mesti orang khawatir. Seperti orang yang naik pagar itu berdiri, khawatir, takut jatuh. Nah, kalau sudah nggak khawatir, itu memang sudah jatuh. Kenapa harus khawatir? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir sayyidina Muhammad, Allahumma asrih آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطان النصيرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.